نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Quran kita, yaitu tentang Sahih Bukhari. Dan kita masih membahas tentang Kitabul Iman. Kita akan masuk ke bab yang ke-23, hadis nomor 32. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa al-imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah al-Bukhari. Qala babu dulmun duna zulmin. Qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah Qol min sanadin ila sanad, untuk menunjukkan perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Jadi kalau dalam kitab-kitab hadis di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan yang lainnya disebutkan sanad kemudian hak, biasanya yang dimaksud bahwa guru Imam Bukhari bukan satu, berpindah dari satu sanad ke sanad yang lain. Qala wa hadatsani Bishrun. Qala hadatsana Muhammad. Itu Muhammad bin Bashar Gundar. Kemarin sudah disebutkan ada Muhammad ibnu Ja'far, ada Muhammad ibnu Bashar, itu Bundar. Kalau ini Bundar. An Syu'bah ibnu Hajjaj. An Sulaiman, di Sulaiman ibnu Mihran, yaitu Amash. Telah kita pelajari sebelumnya. An Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. An Alqamah, itu Alqamah ibnu Qais tabi'in, minal fuqaha'i sab'ah, termasuk fuqaha yang 7. An Abdullah, itu Abdullah ibnu Mas'ud. Qala lama nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu surah Al-An'am ayat 82. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadlim. Wa anzalallahu inna syirka la zulmun adzim. Bab yang ke-23, bab
zalim yang bukan keluar dari Islam. Jadi zulmun duna zulmin, yaitu zalim yang zalimnya tidak mengeluarkan orang dari Islam. Bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Ini ingin menjelaskan tentang masalah penting tentang iman seperti kemarin, bahwa al-kufru yatafawat wa dzulmu yatafawat. Jadi muallif ingin menjelaskan bahwa zalim seperti kufur. Jadi kufur bertingkat-tingkat, yaitu secara global kufur dibagi dua. Ada kufur akbar, mukhrik an millati dinil Islam. Ada kufur asghar, ghairu mukhrik an millati dinil Islam. Jadi kufur ada dua, ada kufur besar yang pelakunya keluar dari Islam, ada kufur kecil yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Juga dikenal dengan istilah kufur i'tiqadi wa kufur amali. Kufur i'tiqad dan kufur amali. Kemudian demikian juga zalim sebagaimana kufur. Ada diistilahkan adlamu dzulmin, zalim yang paling zalim, itu zalim yang paling besar, yaitu asyirku, syirik. Ada dzulmun duna dzulmin, yaitu zalim yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Atau dalam istilah lain juga bisa dikatakan zulmul akbar wa zulmul asghar. Jadi zalim besar, ada zalim kecil. Ya, zalim besar yang pelakunya keluar dari Islam, ada zalim yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Zalim yang pelakunya keluar dari Islam itu yaitu syirik, yang dijelaskan dalam surah Luqman pada ayat 13-nya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Zalim dari sisi bahasa adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdhi'ihi. Zalim artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu asal mana dari zalim. Wa syai'in fi ghairi mawdhi'ihi. Nah, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz zalim di dalam Quran atau di dalam sunnah itu memiliki dua makna. Jadi zalim yang ada dalam Quran, lafaz zalim yang ada dalam Al-Quran itu memiliki dua makna dan hakikat. Jadi Abu
Adzulmu yahtalif. Zalim itu bertingkat-tingkat. Yaitu zulmun yanqulu anil billah, yaitu zalim yang mengeluarkan orang dari agama. Wa zulmu la yanqulu anil billah, dan zalim yang tidak mengeluarkan dari agama. Tapi kata para ulama, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, kebanyakan kata zalim dalam Quran dimaksudkan adalah zalim keluar dari Islam. Yang dimaksud dengan zalim itu asyirku wal kufru, yang artinya syirik dan kufur. Ya, seperti dalam ayat yang tadi, inna syirka la dzulmun adzim. Dalam ayat yang lain, wal kafiruna humudz zalimun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun. Dalam surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabanallaha ghafilan amma yaf'alu zalimun. Janganlah engkau menganggap Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maksud adalah al-kafirun, adalah orang-orang kafir. Dalam surah Asy-Syura ayat 44, contoh, wa tara zalimina lamma ra'ul 'adzaba yaquluna hal ila maradin min sabil. Ketika kamu melihat orang-orang zalim, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini contoh sejumlah ayat dalam Quran yang dimaksud dengan zalim adalah kafir. Atau dalam ayat, wa ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, maksudnya di situ adalah kafir, musyrik. Min hamimin wala syafi'in yuta'. Artinya tidak ada syafaat bagi orang zalim, yang dimaksud kafir. Tapi terkadang zalim dimaksudkan maksiat kabair berupa hakikat muzawajatu al-had. Zalim itu melampaui batas. Artinya muzawajatu hudud syar'i, yang melewati batasan syar'i, imma bin naqsin aw biziyadah, imma mengurangi atau melebihkan, itu namanya zalim. Jadi muzawajatu hudud syar'i. Seperti dalam ayat itu dalam surah Al-Maidah, wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humudz zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humudz zalimun. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 229, wa may yata'adda hududallah wa ulaika humudz zalimun. Jadi barang siapa yang melampaui batasan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ya, orang maksiat melampaui batas tapi tidak dikafirkan. Tidak, mananya kafir. Atau dalam surah Fatir ayat 32, faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Maka yang dimaksud di sini menzalimi dirinya bukan artinya kafir. Dan muallif
rahimahullahu taala berdalil dengan surah Al-An'am tadi, yaitu surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Para sahabat merasa sempit ketika turun ayat ini. Jadi para sahabat ketika turun ayat ini sempit. Abu Bakar sempit, Umar sempit, dan seluruh para sahabat merasa sempit ketika turun ayat ini. Bahkan diriwayatkan tidak ada yang paling membuat kami terasa sempit, artinya terasa terancam dengan adab, kecuali ketika turun ayat ini. Seolah-olah mereka mengatakan kami tidak ada yang selamat kalau begini. Maka salah seorang sahabat bertanya, Ayyuna lam yadlim, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ima zalim kepada diri, ima zalim kepada sesama manusia. Tidak ada yang tidak pernah berbuat zalim. Maka Baginda Rasulullah menjelaskan dalam satu riwayat, laisa kama tabunnun, alam tasma'u qawla Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga Nabi SAW berkata ketika di saat itu, bukan seperti apa yang kalian sangka. Tidaklah kalian mengetahui tentang ucapan Luqmanul Hakim ketika beliau berkata, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dari kisah hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami zalim itu maknanya umum, karena dengan sigat nakirah, bidzulmin, artinya semua bentuk zalim. Karena zalim itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, zalim itu terbagi dua secara global, atau dibagi tiga boleh. Ya, dibagi dua, dibagi tiga tidak ada perbedaan, cuma mungkin merincinya saja. Yang pertama, al-dzulmu fi haqqillah, zalim pada hak Allah. Kalau kita tahu tadi meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, maka barang siapa yang meletakkan hak Allah untuk hambanya, itu zalim, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Karena hak ibadah hanya milik Allah. Maka kalau orang menempatkan hak Allah kepada hambanya, maka ini adalah termasuk zalim yang paling besar. Atau mensifati makhluknya dengan sifat Allah yang khusus, seperti orang-orang Nasrani mengatakan Isa wallah, Isa adalah Allah, maka itu menempatkan sifat Allah kepada sifat makhluknya, dan itu zalim, termasuk zalim yang paling besar. Sedangkan yang kedua adalah adzulmu fi haqqil ibad, zalim dalam hak hamba. Yani adzulmu fi haqqil makhluk, zalim dalam hak makhluk. Itu dibagi dua. Kalau dibagi tiga sama, yaitu zalim ada tiga, yaitu adlamu dzulmin wa huwa syirku, kemudian dzulmul abdi li nafsihi, zalimnya manusia kepada dirinya sendiri, yaitu
birtikabil ma'asi, dengan sebab seseorang itu melakukan maksiat, imma bitarkil wajibat atau intikahak al-mahari, imma dia meninggalkan apa yang diwajibkan Allah kepada dirinya, atau dia melanggar apa yang diharamkan Allah. Kemudian dzulmun insan bighairihi, yaitu kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya. Dan ini dari sisi zalim yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kita bukan membahas perinciannya sekarang ya, karena butuh makom yang luas untuk membahas satuan zalim. Hanya saja kita memahamkan bahwa zalim tidak satu tingkat. Kemudian para ulama juga telah membagi zalim dari dua sisi lain. Yaitu zalim yang Allah tidak akan mengampuninya barang siapa yang meninggal dunia dalam kezalimannya, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu surah An-Nisa, salah satunya ayat 43. Yang kedua adalah zalim yang Allah Ta'ala membukakan pintu maghfirah baginya. Jadi zalim itu ada dua. Zalim yang Allah tidak mengampuni baginya, artinya bagi pelakunya maksudnya. Ketika orang melakukan kezaliman lalu mati dalam kezaliman tersebut, maka Allah tidak mengampuninya. Yang kedua adalah kezaliman yang Allah Ta'ala membuka pintu maghfirah bagi pelakunya. Ya, Allah Ta'ala membuka pintu maghfirah bagi pelakunya. Dan Allah tidak akan mengadab dan tidak menghukumnya ketika Allah mengampuninya. Ayatnya yang tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya jika Allah mengampuni maka hilang ubahnya, hilang hukumannya. Lalu ada lagi disebutkan poin ketiga selain poin tadi, yaitu zalim yang tidak mungkin akan lepas dari hukuman sehingga ditegakkan di arsatil qiyamah hukumannya. Itu zalim dalam hak manusia. Jadi zalim yang tidak akan lepas dari hukuman berupa kisos balasan yang akan ditegakkan di arsatil qiyamah, di padang mahsyar, bagi siapa yang melakukan kezaliman dalam hak sesama manusia yang dia tidak menyelesaikannya di dunia. Nah, kita tahu dalam
beberapa hadis bahwa Nabi SAW mengatakan perjalanan Arasatil Qiyamah ada fase terakhir yang dinamakan Qantarah. Jadi setelah melewati Sirat, setelah melewati jembatan di atas neraka, maka kita akan berhenti di tempat yang dikenal dengan Qantarah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Qantarah itu ada yang mengatakan Jisrun Akhar, ada yang mengatakan jembatan lain, ada yang mengatakan Akhirul Jisri, ada yang mengatakan akhir dari jembatan yang dinamakan dengan Sirat. Nah, di situ akan ada penegakan yang namanya qisas, yaitu pelumpuran dosa sesama manusia. Kalau bahasa Sunda lulubaran, artinya pembebasan dari kezaliman sesama manusia. Dan termasuk juga dengan makhluk. Jadi kalau kita pernah menampar istri, menampar anak, menampar siapa aja, pernah kita menzalimi, bahkan memukul seekor, ya mungkin pembajak memukul sapinya atau memukul kerbaunya, atau umpamanya ya seorang memukul kudanya atau memukul keledainya, atau dia memukul untanya dengan tanpa sebab, maka dia nanti akan dipukul dan merasakan hukuman sehingga masuk surga dalam keadaan bersih, tidak ada madlamah, tidak ada bentuk kezaliman. Nah, siapa yang di dunia ini tidak menyelesaikan masalahnya, maka nanti akan ditegakkan qisas nanti. Dari hadis yang kedua bahwa Nabi SAW mengkisahkan tentang kezaliman di dunia pada sesama manusia, itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, atadruna man muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ada sahabat yang jawab, orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang dinar, tidak punya uang emas, dan tidak punya pembendaharaan harta. Artinya bangkrut, bila habis uangnya. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan itu yang aku maksud orang bangkrut, tapi orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan ibadah hajinya, dengan jihadnya dan yang lainnya. Lakin qad syatama hada wa qadafa hada wa akhadha mala hada wa daraba hada wa qatala hada. Tapi orang itu memukul, menuduh, mencela, mencaci, ya, kemudian memukul, membunuh, mengambil harta, bulan dua bulan. Maka orang-orang yang dizalimi ini mengambil kebaikan dia. Si fulan ini yang dizalimi mengambil kebaikan dia, si fulan mengambil kebaikan yang lainnya. Sampai tatkala tidak tersisa dari kebaikannya dan kezalimannya masih banyak, maka orang-orang yang zalimi itu melemparkan dosa kepada dia. Faturiha ilan nar, lalu orang itu dimasukkan ke neraka. Jadi pembagian zalim itu tidak setahap, artinya tidak sama. Yang maknanya dijelaskan oleh para ulama bahwa zalim itu ada zalim yang mengeluarkan orang dari Islam, ada zalim yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi zalim kita tahu hukumnya adalah haram, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengharamkan zalim. Allah berfirman, ya ibadi, ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu hadis Abu Dzar, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim kepada diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah mengharamkan zalim. Dan Allah Ta'ala menafikan kezaliman kepada dirinya. Ya, dalam Al-Quran begitu banyak, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu zalim kepada hamba. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin,
Dan tidaklah Allah bermaksud untuk zalim kepada, artinya alam semesta, artinya kepada manusia. Allah menafikan apa? Zalim. Bahkan Allah Ta'ala menafikan sekecil apapun bentuk kezaliman. Seperti dinyatakan dalam ayat, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Ya, Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Jadi ini yang berkaitan dengan zalim. Dan zalim itu tentunya sangat membahayakan bagi manusia, ya. Dari berbagai jenis zalim yang tadi dijelaskan, yang zalim itu membahayakan. Hanya saja kita tahu bahwa zalim itu ada zalim yang mengeluarkan orang dari Islam, ada zalim yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Yang jelas zalim itu bertingkat-tingkat, ya. Kita bukan pembahasan perincian zalim, ya. Tapi zalim dalam makna bahasa tadi, wa musyayyin fi ghairi mawdi. Zalim adalah muzawajatu hadisyak. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim adalah melampaui batasan syariat, imma bi ziyadatin aw bi nuqsanin. Imma melampaui dari apa yang telah ditetapkan atau mengurangi, itu adalah zalim namanya. Dan zalim yang paling besar adalah syirik. Kenapa? Ya, karena ya, meletakkan makhluk dalam posisi khaliq, atau mensifati makhluk dengan sifat yang khusus bagi khaliq, itu bagi Allah Ta'ala. Maka ini zalim yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Dan zalim yang lainnya itu banyak, sampai Nabi SAW memberikan penjelasan. Orang yang wudu melebihi batasan syariat, ya, seperti kalau orang wudu umpamanya mencuci tangan sampai ke tiang, atau wudu lebih dari 3 kali, itu zalim. Karena itu muzawajatul had, melampaui batasan syariat. Nabi SAW mengatakan, faman zada faqad zalama wa asaa. Orang yang melampaui batasan, maka dia telah berbuat zalim. Dia telah berbuat zalim. Ya. Nah, ini bab yang kita bahas. Kemudian bab setelahnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu alamatil munafiq. Hadatsana Sulaiman Abu Rabi qala hadatsana Ismail Ibnu Ja'far qala hadatsana Nafi Ibnu Malik an Nabi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Qala hadatsana Qabisah ibnu Uqbah qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah ibni Murrah an Masruq an Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'a. Idza tumina khan wa idza hadatsa kadzab wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Bab yang ke-24 masih sama, ya. Ingin menjelaskan poin-poin penting tentang masalah iman. Bab ciri-ciri munafik. Jadi bab ciri-ciri munafik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini hadis populer sekali. Ya, mungkin kita mempelajarinya sejak TK, sejak SD, ya. Pokoknya orang mukmin seawam apapun biasanya kenal hadis ini.
Hadis paling populer. Ciri-ciri munafik ada 3, yang maksudnya di antaranya. Karena ciri orang-orang munafik itu ada ciri dari sisi i'tiqad, ada ciri berkaitan dengan amal, ada ciri dari karakter, akhlak, dan sebagainya. Allah Ta'ala telah mengumpulkan dalam Quran begitu banyak. Apabila bicara maka dia dusta. Jadi kalau dia bercerita maka dia dusta. Dan apabila dia berjanji maka dia ingkar. Dan apabila diberi amanah maka dia khianat. Nah, sekarang manusia begitu banyak ya, bersumpah sebelum diminta sumpah, berjanji sebelum diminta janji. Seperti ashab demokratia, umumnya pecinta demokrasi. Walaupun tidak semuanya ya, tapi umumnya gitu. Orang yang masuk dalam dunia mencalonkan diri untuk jadi calon dan sebagainya, maka masuk kepada poin-poin. Walaupun dia yang baik ada aja dalam setiap lingkungan manusia, yang baik ada, tidak semuanya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi SAW bersabda, arba'un, 4 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang pada orang itu ada 4-4-nya, karena munafiqun khalisan, maka dia akan menjadi munafik yang nyata. Wa man kana fi khaslatun minhunna, kana fi khaslatun minan nifaqi hatta yada. Dan barang siapa yang pada dirinya ada bagian dari sifat munafik, maka berarti dia memiliki sifat munafik sehingga ia meninggalkannya. Idza tumina khana, apabila dia diberi amanah khianat, wa idza hadatsa kadzab, apabila dia berbicara dusta, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia melakukan perjanjian maka ingkar. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berseteru maka dia bersikap curang, ya, seperti saksi palsu ya, dan sebagainya. Nah, pada bab ini juga masih menjelaskan poin-poin penting bahwa dalam akidah ahli sunnah, kufur ada tingkatannya, zalim ada tingkatannya, nifak ada tingkatannya, fasik ada tingkatannya. Jadi ini 8 syar'i yang kita tahu: al-kufru, wadzulmu, wasyirku, wannifaqu, wal fisku. Ya, termasuk juga al-bid'ah, bid'ah. Maka di sini dikatakan 8 syar'i: kufur, syirik, nifaq, zalim, fasik, ya, bid'ah. Itu 8 syar'i. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan kaidah penting yang wajib dipahami oleh setiap mukmin ahli sunnah. Dalam makna yang sederhana, antum harus paham bahwa syirik itu punya tingkatan. Ada syirkul akbar, mukhrijan billah. Ada syirkul asghar, ghairu mukhrijan millah. Jadi sesuatu yang wajib kita pahami dalam akidah ahli sunnah, bahwa syirik ada tingkatannya. Di mana syirik itu ada 2 macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirkul akbar mukhrij an millatil Islam, sahibuhu mukhalladun billah. Syirik besar keluar dari Islam dan pelakunya kekal di neraka. Syirkul asghar ghairu mukhrij an millatil Islam, wa sahibuhu ghairu mukhalladin billah. Jadi syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam dan pelakunya tidak kekal di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kufru naw'an, kufur pun ada 2. Ada kufrul akbar,
ada kufrul asghar. Kufrul akbar mukhrij an millatil Islam sahibuhu mukhalladun binnar. Wal kufrul asghar ghairu mukhrij an millatil Islam wa sahibuhu ghairu mukhalladun binnar. Kufur ada dua, ada kufur besar, ya, mengeluarkan orang dari Islam dan pelakunya kekal di neraka. Kufur kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam dan pelakunya tidak kekal di neraka. Zalim, ada zalim besar yang mengeluarkan orangnya dari Islam, pelakunya kekal di neraka. Ada zalim yang tidak mengeluarkan orang dari Islam dan pelakunya tidak kekal di neraka. Nah, kemudian sekarang mu'allif menjelaskan nifaq. Jadi mu'allif menjelaskan nifaq. Nifaq adalah idharul Islam atau idharul iman wa yubtinul kafir. Nifaq artinya adalah menampakkan iman Islam dan dia menyembunyikan kekufuran. Atau idharul khair wa ibtanul syarr. Jadi yang namanya nifaq itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Kita sempurnakan nanti setelah Isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita teruskan pembahasan tentang nifaq, tentang munafik. Nifaq atau munafik itu dari sisi lugawi dan masuk dalam istilahi adalah idharul Islam atau iman wa ibtinul kafir, atau idharul khair wa ibtanul syarr. Munafik adalah orang yang menampakkan iman atau Islam dan menyembunyikan kekafiran. Atau mana yang lebih luas dari tadi, itu orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, yaitu orang yang selalu beda antara zahir dengan batin. Jadi orang yang selalu beda antara zahir dengan batin. Nifaq juga terbagi kepada dua. Hanya saja biasanya pembagiannya dengan istilah berbeda. Ada istilah nifaq i'tiqadi, nifaq i'tiqad, yaitu an yudhira rajulu al-Islam wa yubtinul kafir, yaitu seseorang yang menampakkan keislamannya imma bil qaul atau bil fi'li wa yubtinu al-kufra, yaitu orang yang menampakkan keislaman baik dengan ucapan, ya, seperti mengikrarkan kalimat syahadatain dengan lisannya, atau dia menampakkan amal-amal Islam, mungkin sholat, terkadang juga sedekah, terkadang juga ikut jihad, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Maka itu dinamakan dengan nifaq i'tiqadi. Sedangkan yang kedua adalah nifaq amali, yakni man amila bisyai'in min a'malil munafiqin, yaitu barang siapa yang beramal dengan satu amalan dari amalan-amalan orang munafik. Barang siapa yang nampak pada sesuatu
seseorang ada bagian dari sifat orang munafik, maka biasa disebutkan di situ dengan nifak amali. Tapi sebagian para ulama mengatakan pembagian ini tidak begitu tepat, masih tetap tepat dengan pembagian nifak dibagi dua adalah nifak akbar dengan nifak asghar. Yaitu nifak besar yang mengeluarkan orang dari Islam dan nifak kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Karena kalau dalam pembagian nifak amali i'tiqadi ada nifak amali yang itu kufur mukhrij an millati dinil Islam. Itu salah satu ciri munafik itu mudhaharatul kufar alal muslimin. Jadi orang yang membantu orang kafir kepada orang muslim. Artinya membantu orang kafir, kan ciri orang munafik juga membantu, memberikan bantuan sokongan ya, baik dalam jihad atau dalam yang lainnya kepada orang kafir. Maka ini termasuk sifat orang munafik. Dan itu bisa dikatakan nifak amali, tapi mukhrij an millati dinil Islam. Karena mudhaharatul kufar alal mukminin kufur. Kalau ada dua pasukan, ini pasukan orang mukmin, pasukan orang kafir. Dan merupakan sifat orang munafik menginginkan mukmin kalah. Kalau ada orang mukmin berusaha orang mukmin itu kalah dan membantu orang kafir, ya kafir dengan sebab perbuatannya itu. Kalau masuk dalam pasukan tentara dari orang kafir, ya kafir dengan sebabnya, dan itu nifak amali. Tapi kufrun an millati dinil Islam. Maka sebagian para ulama lebih tepat dengan pembagian tetap kufur nifak akbar dengan nifak asghar, tidak dengan nifak i'tiqadi dengan nifak amali. Jadi pembagian ini juga tidak dikatakan salah ataupun keliru secara mutlak, karena pembagian itu kan berkaitan dengan pengistilahan. Kemudian an-nifaqu asyarru minal kufri, bahwa nifak itu lebih buruk ketimbang kufur. Jadi ketimbang kufur. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kenapa nifak lebih dahsyat dan lebih buruk ketimbang kufur? Ya, karena kalau nifak itu kan mukhodaan. Mukhodaan itu berbuat tipu daya, di mana seseorang menampakkan Islam, menampakkan keislaman, keimanan, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah di 20 ayat pertama, Allah menyebutkan sifat orang beriman itu dengan 5 ayat, dan menyebutkan sifat orang kafir dengan 2 ayat, dan menyebutkan sifat orang munafik dengan 13 ayat. Bahkan surah yang ke-9 itu bisa dikatakan surah tentang penyebutan orang-orang munafik. Maka para ulama membuat risalah buku ya, Sifatul Munafiqin fi surati At-Taubah. Bahkan ada surah yang namanya apa? Surah Al-Munafiqun. Selain surah apa? Al-Kafirun. Surah apa? Al-Munafiqun. Ini menunjukkan begitu dahsyat apa yang dinamakan dengan nifak. Dan nifak akbar atau dalam istilah lain dengan nifak i'tiqadi, maka usulnya disebutkan oleh para ulama ada 6. Jadi yang merupakan usul nifak dari sifat orang munafik itu ada 6. Yang pertama takdzibur rasul,
yaitu mendustakan kerasulan karena tidak mengakui rasul, sesungguhnya orang-orang munafik. Yang kedua, takdzibu biba'di ma ja'a bihi rasul, yaitu mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh rasul. Kemudian bughdu rasul, benci kepada rasul. Kemudian bughdu biba'di ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya benci kepada sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-musirratu bin hifadhi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa senang kalau agama Rasul itu kalah, dan mereka punya cita-cita. Kemudian yang keenam, al-karaha bintisari dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yaitu benci kalau agama Rasul itu menang. Sebagian para ulama menambah 3 lagi. Di antara perbuatan orang-orang munafik yang dengannya keluar dari Islam, yaitu mudaharatul kufar wa munasaratihim 'alal mu'minin, yaitu membantu menolong orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Ya, seperti kita tahu dalam beberapa peperangan orang-orang munafik mereka masuk ke pasukan orang-orang kafir. Kemudian al-istihza wa sukhriyah bil mu'minin li ajri imanihim wa ta'atihim lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengolok-olok orang beriman, dan tentunya mengolok-olok dalam sisi taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan mengolok-olokkan iman mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian seterusnya adalah at-tawalli wal i'rad an hukmillah wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka berpaling dari berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Jadi berpaling dari hukum Allah dan Rasul. Ini yang merupakan sifat terpenting dari sifat orang-orang munafik yang berkaitan dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, yang dengan sebabnya mukhrijan bila dinil Islam, mereka keluar dari Islam dengan sebab sifat tadi. Adapun yang kedua tadi adalah nifaq kecil atau nifaq amali. Di sini dimaksudkan adalah man amila bisyai'in min amalil munafiqin ma'a thubut wa baqa'il iman fil qalb. Itu orang yang melakukan bagian dari perbuatan atau sifat orang munafik, tetapi adanya keimanan dalam hati. Jadi adanya keimanan dalam hati, tetapnya keimanan dalam hati. Maka ini disebutkan dalam 2 hadis tadi. Ya, dalam hadis yang pertama 3 yang merupakan ciri orang munafik, yaitu berdusta apabila berbicara, berkhianat apabila dia beri
amanah, ingkar apabila dia berjanji, dan bersikap curang ketika dia berseteru. Ya, kalau dia dihadapkan ke hakim, maka dia bikin saksi palsu dan sebagainya. Maka ini ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang munafik. Ini yang dinamakan khoslah. Khoslah itu bagian siapa yang ada dalam dirinya bagian dari sifat orang munafik, maka sesungguhnya dia adalah terdapat dalam dirinya sifat munafik sehingga dia meninggalkan. Nah, ini yang dinamakan dengan nifaq amali. Nifaq amali yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Tapi orang munafik itu yang mana 4 poin tadi itu dalam istilah bahasa syariat baridatun ilal kufri. Ini hadihi al-khoslah al-arba'ah baridatun ilal kufri, bahwa 4 sifat tadi atau 3 sifat tadi apabila orang itu berkumpul pada dirinya, maka itu sangat dekat sekali kepada kufur. Jadi sangat dekat sekali kepada kufur. Karena dengan sifat-sifat tadi. Jadi dengan sifat-sifat tadi. Dan sifat orang-orang munafik itu disebutkan dalam Quran di banyak ayat. Artinya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memaparkan sifat-sifat orang munafik. Jadi ada yang berkaitan dengan sisi sifat akhlak, ada yang berkaitan dengan sisi sifat akidah mereka. Ya, termasuk sifat orang munafik itu jaban, penakut, tidak berinfak, tidak bersedekah dan semisalnya, itu banyak dalam Quran. Dalam Quran. Nah, tapi pelajaran terpenting dalam bab ini, kita kan bukan berbicara tentang satuan sifat munafik, bukan berbicara tentang satuan sifat qalim. Yang kita pelajari dalam bab ini pemahaman ahli sunnah bahwa kufur bertingkat-tingkat, nifaq bertingkat-tingkat, qalim bertingkat-tingkat, syirik bertingkat-tingkat. Dalam arti kita sebagai ahli sunnah tidak setiap melihat dalil yang di situ redaksinya kufur, qalim, syirik, nifaq, atau yang belum kita pelajari adalah fasik, itu berarti keluar dari Islam. Karena kufur ada 2, karena fasik ada 2, nifaq ada 2, syirik ada 2, yaitu syirik yang keluar dari Islam dan syirik yang tidak keluar dari Islam. Nah, maka kita tidak boleh membaca ayat dengan serampangan dalam arti memaknainya, memahaminya. Karena kufur ada 2, syirik ada 2, nifaq ada 2, qalim ada 2, yaitu selalu keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam. Itu yang terpenting kita harus pahami dalam bab ini. Kemudian di antara hal yang sangat penting bahwa kita paham dimungkinkan pada diri seseorang itu ada bagian dari sifat kafir, ada bagian dari sifat munafik, artinya melekat pada dirinya. Seperti tadi, orang yang tidak mensyukuri nikmat, ya disebutkan kafir. Ketika Nabi SAW mengatakan, aku melihat neraka dan penghuni neraka yang paling banyak adalah apa? Wanita. Ditanya kenapa? Yakfur Nabi SAW. Mereka kufur. Sehingga ada sahabat berkata, apa kau kufur kepada Allah? Enggak, kufur kepada nikmat suami. Karena makna lugawi dari kufur adalah asatru wal juhdu. Asal dari mana kufur itu menutup, yaitu menutup kenikmatan atau mengingkari kenikmatan. Itu nama makna kufur dari sisi bahasa. Demikian juga jahiliyah.
ada jahiliyah yang dimaksud jahiliyah mukhrijatan min dinil Islam, ada maknanya dalam diri seseorang ada bagian dari sifat apa? Jahiliyah, seperti mengingkari nasab, bangga dengan nasab, kemudian melakukan niyahah, yaitu meratapi kematian dengan niyahah, seperti menampar-nampar muka, mencakar-cakar muka, atau merobek-robek baju, atau mengangkat suara dengan nangis, dengan histeris. Itu namanya apa? Niyah, dan itu bagian dari sifat apa? Jahiliyah. Itu bagian dari sifat jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu dipahami dalam bab ini, bahwa untuk menentukan makna apakah ayat ini atau satu lafaz ini maknanya kufur yang mukhrijatan min dinil Islam, atau kufur yang bukan mukhrijatan dinil Islam, atau nifaq yang maknanya keluar dari Islam atau bukan, itu kembali kepada fahmu salaf. Artinya pemahamannya dengan pemahaman salaf. Dengan cara apa? Tentunya para ulama bijami baina adillah, mengumpulkan dalil-dalil. Jadi tidak dengan kaidah umpamanya kalau dengan alif lam berarti kufur mukhrijatan min dinil Islam, kalau tidak dengan alif lam atau dengan nakirah itu adalah kufur yang bukan keluar dari Islam, bukan. Tapi kita melihat kepada nas para ulama bahwa ayat ini maknanya ini, ayat ini maknanya ini, hadis ini maknanya ini, hadis ini maknanya yang lain. Kemudian pelajaran terakhir di bab ini saya ingin sampaikan bahwa untuk masalah nifaq, bahwa hukum itu tetap ada dua, hukum di dunia, hukum fil akhirah, hukum di dunia dan hukum apa? Di akhirat. Beda antara kafir dengan nifaq. Kalau kafir, orang yang yusarrihu bi kufrihi wa nahkum fid dunya annahu kafir. Kafir dengan nifaq memang ada perbedaan, karena kita berbicara hukum itu ada dua, ada hukum di dunia, ada hukum apa? Di akhirat. Kalau orang yang menampakkan kekafirannya, dia menjelaskan dirinya beragama tidak dengan agama Islam, dan dia menjelaskan dengan secara jelas, tegas, mengingkari kenabian, mengingkari kerasulan, mengingkari Quran, maka kita katakan kafir secara hukum di dunia. Tapi orang munafik itu tidak bisa dihukumi dengan munafik. Ya Allah, hukmu ilallah, hukumnya kepada Allah di dunia. Ya. Karena manusia kita tidak bisa membelah hatinya. Karena tadi kalau nifaq itu menampakkan Islam, ya, dan menyembunyikan apa? Kafir. Maka orang munafik dihukumi di dunia dengan Islam. Ya, dihukumi di dunia dengan Islam. Tapi di akhirat tadi innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Man mata ala nifaq, yang menifaq akbar atau nifaq i'tiqadi, maka dia kekal di neraka. Khalladuna binar, kekal di neraka, penghuni neraka, dan dia berada di neraka yang paling bawah. Tapi hukum di dunia apa? Muslim. Kita katakan dia adalah Muslim. Kalau orang menampakkan bagian dari sifat munafik, ya kita katakan inna fika aslatu minan nifaq, pada dirimu ada bagian dari sifat orang munafik. Itu seperti dusta, khianat, dan seterusnya. Kita buka pertanyaan. Bagaimana status orang yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari syirik akbar? Contohnya orang yang melakukan sembelihan untuk Nyi Roro Kidul, dan itu dilakukan orang-orang yang mengaku muslim.
bahkan acara itu dipimpin oleh tokoh masyarakat. Apakah dia mati dalam keadaan syirik? Apakah semua amalannya terhapus sebagaimana ditetapkan Al-Quran? Apakah dosa syiriknya bisa terhapus karena dia mengucapkan syahadatain, rajin sholat misalnya? Jawabannya, man amala bi amal syirik bahwa musyrik. Orang yang beramal dengan amal syirik maka dia adalah musyrik. Wa man mata ala syirki bahwa mukhalladuna wa syirku yuhbitu jami'in amal. Jadi teman-teman yang saya hormati, orang yang melakukan kesyirikan maka dia dinamakan siapa Pak? Musyrik. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik maka dia akan kekal di neraka. Dan syirik membatalkan semua amal. Walaupun uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, sesungguhnya jika engkau itu musyrik dalam beribadah kepadaku, maka akan sia-sia semua amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi nanti yaumul kiamat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mesti paham kepada 5 perkara. Baru akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, ayakuna arifan bimaknaha. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengerti kepada maknanya. Mana la ilaha illallah adalah lama udah bihakim illallah. Ayakuna arifan bi arkaniha. Dia mesti paham kepada rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu ruknan huruf an-nafi wal isbat, yaitu dia mesti mengkafiri, mengingkari semua yang disembah selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Sekarang orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembelih kepada selain Allah, itu maknanya tidak paham rukunnya. Yang ketiga, an yakuna arifan bi syurutiha. Dia paham kepada syarat wa syurutul la ilaha illallah sama. Syarat la ilaha illallah ada 7. Al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad was sidqu wal mahabbatu wal ikhlas. 7. Yang keempat, an yakuna arifan bi muqtadaha. Dia mesti paham kepada konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutan dari kalimat la ilaha illallah? Pertama, al-wala wal bara. Wala, loyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang beriman. Loyalitas kepada hukum Islam, loyalitas kepada syariat Islam. Bara, kepada orang kafir, kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada maksiat, kepada bid'ah. Ini konsekuensi. Dan konsekuensi dari kalimat la ilaha adalah taat. Imtisalu awamirillah wa tinabu nawahi. Taat kepada apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Ini konsekuensi. Dan yang kelima, an yakuna arifan binawafidhiha, ya, yaitu paham kepada pembatalnya. Orang berwudu tapi dia tidak tahu pembatalnya, ya, wudunya tidak sah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak tahu pembatalnya. Salah satu pembatalnya adalah ada bulighirillah, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Mendabah lighirillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala maka dia adalah fal musyrikul musyrik. Orang musyrik adalah apabila seorang makhluk
apabila seseorang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah dan bukan karena amalnya, maka apakah apabila seseorang masuk ke dalam neraka, adakah karena rahmat Allah dan bukan karena amalnya? Bagaimana kaidah yang benar dalam memahami takdir tentang surga dan neraka, serta berkaitan dengan amalan dan perbuatan? Tentunya semua ucapannya keliru, jadi perlu dibetulkan. Ada beberapa kaidah yang sangat penting ya, harus kita pahami secara benar. Kaidah yang pertama, al-jazaa'u min jinsil amal. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Al-jazaa'u min jinsil amal. Pahala dan balasan itu berkaitan dengan amal perbuatan. Jika orang melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Dan jika melakukan bentuk keburukan, maka Allah akan memberikan balasan keburukan. Wa hadza wal adlu, dan ini adalah adil. Jadi yang merupakan keadilan Allah. Faman saqulat mawazinuhu, baik, bahwa fi isyati radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Atau dalam ayat yang surah Al-A'raf, wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlibun. Maka rusak pemahaman orang sufi yang mengatakan masuk surga dengan rahmat Allah dan ke neraka dengan rahmat Allah. Li'anna hadza yunafil adl, dan ini adalah bertentangan dengan keadilan Allah. Jadi tidak mungkin. Atau ada orang sufi yang mengatakan yang penting Allah ridho, gak apa-apa ke neraka, yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena ridho Allah berkaitan dengan taat dan murka Allah berkaitan dengan maksiat. Jadi keliru. Itu zindik wa kufrun. Ini zindik dan kufur. Ini zindik dan kufur, orang yang menimbang dengan seperti itu. Jadi itu keliru. Kemudian dari sisi lainnya harus dipahami di sini bahwa orang masuk surga dengan sebab amal, dan orang masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Jadi ini harus dipahami kedua-duanya. Hadis yang mengatakan tidaklah seseorang masuk surga dengan amal, tetapi bifadlihi wa rahmatihi. Yang dimaksud bahwa kenikmatan surga dan nikmat yang ada di surga itu tidak ditimbang dengan amal kita, dan bukan sebagai tukar dari amal kita. Karena kenikmatan surga itu sangat jauh dengan amal manusia. Jadi bukan mimba muwa'adah, bukan bab tukar menukar masuk surga, tapi masuk surga dengan sebab amal. Bima kanu ya'malun, bima kuntum ta'malun. Kita tahu
hadis-hadis seseorang masuk surga. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, aku melihat kamu wahai Bilal, dan aku mendengar suara terompahmu di surga. Ceplek sendalmu udah aku dengar di surga. Ditanya apa amalnya? Beliau mengatakan, tidaklah aku berhadas, tidak aku batal kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa masuk surga dengan sebab menjaga sholat 10 wudu. Dan inilah kekeliruan metode bukan ahli sunnah. Artinya metode bukan ahli sunnah itu nyomotin dalil sepotong-sepotong, tidak menggabungkan dalil. Maka kata para ulama, di antara metode dalam memahami dalil al-jam'u bainal adillah. Kata Imam Yahya bin Ma'in dan para ulama, in lam yujma turuqu lam yatabayyan khata'u. Kalau kita tidak mengumpulkan dalil dari berbagai sisi sendinya, maka tidak akan jelas kebenaran. Jadi tidak boleh kita memahami hadis sepotong-sepotong, ayat mahabbah sepotong, ayat haub sepotong, ayat roja sepotong. Ya. Sebab orang akan menjadi murji'ah atau menjadi khawarij atau menjadi orang zindik. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, man abadallah ta'ala bil mahabbati faqad fahuwa zindik. Wa man abadallah ta'ala bil khawfil mujarrad fahuwa khariji, haduri. Wa man abadallah ta'ala bil raja faqad fahuwa murji. Siapa yang beribadah dengan rasa cinta saja, ya, maka dia adalah orang zindik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia itu ibadahnya orang khawarij. Dan siapa yang beribadah dengan rasa pengharapan saja, maka dia adalah orang-orang haruri, orang-orang ya murji'ah. Ya. Maaf, orang-orang murji, bukan orang-orang apa haruri. Haruri adalah khawarij yang tadi disebutkan. Jadi tidak benar kita memahami. Kemudian poin yang terakhir, ya, Imam Ibnu Taimiyah telah memberikan kaidah yang sangat sederhana berkaitan dengan takdir. Pahami takdir dengan 3 unsur, maka dengan itu dia akan selamat. Yang pertama, bahwa Allah memiliki 2 iradah, yaitu iradah syariah dengan iradah kauniyah. Maka imanilah kepada dua-duanya. Iradah kauniyah yang dimaksud adalah Masya Allah, bukan Allah malam yasha, yaitu kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah. Imani bagian ini. Yang kedua, bahwa Allah mensyariatkan syariat. Siapa yang mentaatinya selamat, siapa yang tidak mentaatinya celaka. Maka imanilah kedua-duanya. Iman kepada takdir dan iman kepada syariat. Antum gampang kafirnya orang kafir dengan iradah Allah, musyriknya orang musyrik dengan iradah Allah, maksiatnya pelaku maksiat dengan iradah Allah, dan imannya orang beriman dengan iradah Allah. Tapi Allah kasih tahu, yang taat dapat surga, yang maksiat dapat neraka. Jika Anda beriman kepada dua-duanya, Anda selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Allah telah menetapkan sebab akibat. Tapi sebab akibat sejalan dengan takdir. Manusia tahu, lapar makan, hilang lapar. Haus minum, maka hilang haus. Pegang api panas, pegang es dingin, itu sebab akibat. Tapi semua sebab akibat itu dengan iradah Allah. Karena kita tahu Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Ya. Orang yang pergi ke pasar cari harta tidak dapat apa-apa. Dan orang yang diam di rumah tiba-tiba ada yang ngasih uang. Artinya apa? Tidak setiap orang menempuh sebabnya. Allah mentaufikkan dengan takdir. Jadi orang sederhana sekali, tidak bingung sebenarnya dengan masalah apa?
takdir ini, dengan masalah takdir. Yang kedua, yang ketiga, manusia tidak boleh berhujah dengan takdir, karena takdir itu perkara yang gaib. Bagaimana kita berhujah berdalil dengan sesuatu yang gaib? Ya. Kalau orang mengatakan ya saya maksiat, ya takdir. Ya siapa yang tahu apa takdir Anda adalah maksiat? Takdir Anda adalah neraka. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kenapa manusia bergantung kepada yang tidak tahu? Dan itu batil semuanya. Batil semuanya. Dan kalau ingin lebih tahu, ya kita lihat zalim, pokoknya tadi kan zalim ya, berkaitan dengan zalim. Apa arti zalim itu? Wa tusyai'in bi ghairi mawdi'i. Atau zalim itu mengambil hak orang. Atau dalam makna zalim itu atau sulhu bi milkil ghair. Zalim itu mengambil atau mengeksekusi hak orang lain, bahasanya. Kalau Allah Ta'ala sekarang hamba milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah menjadikan simpulan beriman, menjadikan simpulan kafir, zalim enggak? Enggak boleh, karena semuanya milik Allah. Zalim itu kalau mengambil hak yang lain. Ketika orang mengambil harta orang lain, mengambil jabatan yang lain, mengambil kebijakan yang lain, namanya zalim, karena mengambil milik orang. Maka semuanya milik Allah Ta'ala. Bagaimana dikatakan zalim? Ya Allah Ta'ala berfirman. Seperti tadi, yang satu bisa hafal Quran, yang satu tidak hafal Quran. Zalim enggak? Allah telah mentakdirkannya dengan iradah Allah dan kehendak Allah. Itu yang banyak itu dari pertanyaan. Barangkali sampai di sini pembahasan di malam ini. Kalau yang tidak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Iya. Kalau ditegakkan di dunia tidak, dan ada hak waris ditentukan dengan hak waris. Kalau membunuh, hak warisnya, kalau warisnya menuntut untuk dikisos, dikisos. Kalau ahli warisnya tidak menuntut dikisos, maka bayar dia bagi yang membunuh. Perbuatan syirik kecil itu apa saja? Syirik kecil itu disebutkan oleh para ulama dalam beberapa contoh, yaitu asyirku fil iradah wa fil niyah, syirik dalam iradah dan niat, yaitu riya. Yang kedua, syirku fil qaul, syirik dalam ucapan, seperti orang mengatakan masya Allahu wa syi'ta atau masya Allahu wa syi'tu, atau orang mengatakan laula kada la kada, kalau tidak begini tidak akan begini, maka ini namanya syirku fil qaul. Yang ketiga adalah syirku fil amal, syirik dalam amal, seperti orang ya umpamanya bahwa ya seperti orang menggunakan menetapkan sebab yang bukan sebab. Jadi menetapkan sebab yang bukan sebab balik syar'i ataupun kaun. Tapi pembahasannya di tempatnya nanti kalau ingin perincian. Anda mau bertanya, apakah boleh wanita mengikat rambut ketika sholat? Ada ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh mengikat rambut saat sholat, karena ketika sujud rambut harus terurai supaya ikut sujud. Saya tidak tahu ada seperti itu.
tidak ada dalilnya bahwa wanita tidak boleh mengikat rambut, kemudian harus terurai ya, supaya rambutnya ikut apa? Ikut sujud. Ada komen bid'ah, mungkin bid'ah. Tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW bahwa wanita ya, ketika sujud tidak boleh mengikat rambutnya. Ya. Sebelum berhijrah pada jalan yang hak ini memiliki janji untuk menikahi akhwat. Jadi kakak akhwat. Tetapi setelah berhijrah ternyata akhwat belum pada jalan yang hak. Maksudnya untuk menikahi akhwat tertentu, yang mungkin berjanji kepada akhwat untuk menikahinya gitu mungkin ya. Lalu apakah anak menjadi munafik apabila tidak menepati janji untuk menikahinya, menikahi akhwat tersebut? Ya. Bukannya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita menikah akhwat, memang ada syaratnya, ada adabnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kaidah umumnya, dan para ulama menetapkan kaidah umum tentang pernikahan. Salah satu di antara poin yang sangat penting dalam menikah bagi para pemuda yang belum menikah hari ini, kita wajib mengetahui sabda Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Agama seseorang itu ditentukan dengan agama temannya. Dan teman yang paling urgen dalam hadis ini adalah istri atau suami. Kemudian Nabi SAW menjabarkan dalam banyak hadis. Nabi SAW mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa istri atau suami itu yang membantu iman dirinya. Jadi carilah istri yang akan membantu iman diri. Carilah suami yang akan membantu iman dirinya. Kalau perempuan, tadi itu kaidah. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan gambaran yang sangat agung. Ad-dunya mataun wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Jadi siapa yang ingin menikmati dunia dan kenikmatan itu dirasakan nyaman, maka pilihlah istri yang saleh. Jadi kalau ingin nyaman di dunia, bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, tapi istri yang saleh, juga suami yang saleh. Karena semuanya akan mengikuti kalau itu adalah saleh. Kalau itu adalah saleh. Kemudian yang keempat yang harus dipahami oleh kita, bahwa digambarkan oleh para ulama, tujuan utama dari nikah adalah ingin punya keturunan. Dan digambarkan dalam kalimat yang sederhana, anak yang soleh adalah gambaran kedua orang tuanya. Ada istilah yang saya sering sampaikan, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya atau pohonnya bengkok. Jadi tidak mungkin ada anak yang soleh dan solehah kalau kedua orang tuanya tidak soleh dan tidak solehah. Dan ini prinsip hidup, prinsip hidup ya. Dan ini sangat penting sekali bagi setiap di antara kita. Lalu ada prinsip yang
Keenam ya, yang harus dipahami bahwa laki-laki yang soleh itu akan dianugerahi istri yang soleha, dan istri yang soleha akan dianugerahi suami yang soleh, karena itu berupa pahala dari Allah Ta'ala. Jadi berupa pahala dari Allah Ta'ala ya. Oleh sebab itu, timbangannya bagi antum yang ingin punya istri yang soleha, jadi semestinya antum soleh dulu. Dan siapa di antara para akhwat yang ingin suami yang soleh, maka mesti menjadi wanita yang soleha dulu, karena Allah akan memberikan pahala yang baik baginya. Dia akan memberikan pahala baginya ya. Nah, berkaitan dengan janji tadi, ya tidak mengapa kalau janji itu menjerumuskan dia ke neraka, karena janji untuk menikahi ya, mestinya juga dengan syarat untuk orang beriman ya. Jadi kalau dia tahu, kalau dia diteruskan ternyata sulit, tidak berkerudung, tidak berjilbab, ya tidak mesti menunaikan janji yang tadi, karena janji kepada maksiat tidak perlu ditunaikan. Dan janji yang akan menjerumuskan dia kepada maksiat tidak perlu ditunaikan, dengan sebabnya dia akan melakukan banyak apa? Maksiat. Dia akan melakukan banyak maksiat. Nah, itu poin yang mungkin saya bisa jawab dari pertanyaan tadi. Sampai di sini ya kita selesai. Subhanallah ya Allah. Oh, banyak menemukan bid'ah amali. Ukuran atau enggak? Iya. Pertanyaannya, kalau orang banyak melakukan, ya mungkin ukur amali bisa ya. Banyak melakukan nifaq amali, banyak melakukan bid'ah amali, apakah bisa nanti orang terjerumus kepada ya bid'ah i'tiqadi ataupun bid'ah kufriyah? Ya jawabannya bisa, karena ya syaitan laknatullah menggoda orang beriman bertahap. Tapi tidak demikian, kalau orang itu banyak melakukan bid'ah amali berarti dia kafir. Enggak. Kalau orang banyak melakukan sifat kemunafikan, oh ini benar-benar munafik, tidak. Ya, tidak begitu gitu. Dalam arti ketika menghukumi orang lain, ini orang ini banyak melakukan bid'ah amaliyah, ya langsung kita hukumi, oh berarti dia juga sudah sampai kepada bid'ah apa? Ya, enggak. Tapi kalau dikatakan barid, itu artinya seperti kita tahu ya, kalau orang itu tidak menjaga syubhat, maka sangat dekat kepada halal. Kan dalam hadis kan dikatakan al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'rifu katsirun minan nas, la ya'rifuha katsirun minan nas. Nabi sallallahu mengatakan halal jelas, haram jelas, dan di antara keduanya perkara yang syubhat. Siapa yang menjaga dari syubhat, maka dia akan selamat agamanya. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia sangat dekat masuk kepada yang haram. Maka digambarkan oleh Nabi sallallahu, perumpamaan orang yang menjaga keimanan itu seperti orang yang mengembala kambingnya di tempat terpencil di bawah kaki-kaki gunung. Ya biru, yakni diajlidin, dia pergi karena demi agamanya. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang menjauhkan diri dari syubhat, dari maksiat, dari pintu-pintu kekufuran, dia akan selamat. Tapi orang yang masuk kepada bagian-bagian kekufuran, dia akan terseret lama-lama sampai kepada apa? Kafir, keluar dari Islam. Subhanallah.